Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Semua sudah siap memuji Tuhan hari ini? Mari kita siapkan hati kita semua berdiri. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang bersama dengan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama pujian ini. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, harapanku takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Jika hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, harapanku takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Jika hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, inilah saat yang ditunggu-tunggu untuk mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dari tantangan atau tugas bintang tamu minggu lalu, yaitu Professor for Christ. Nah, mari kita lihat siapa yang menjadi pemenangnya hari ini. Shalom, Immanuel. Inilah persembahan pujian dari kami, keluarga Sidebang. Tuhan Yesus memberkati. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja
seluruh dunia kita sama-sama gereja. Kita sama-sama gereja. Salam Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja.
Tiba saatnya untuk kita merenungkan firman Tuhan bersama. Kita siapkan hati kita naikkan satu pujian yang mengatakan bersama menyembah, bersama melayani Yesus Raja kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan penyertaan Tuhan. Bahkan kesempatan untuk kami bisa memuji Tuhan bersama. Dan tiba saatnya untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati Kak Irna yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Amsal pasal 4 ayat 1-9. Kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan tema Rumahku Sekolah yang Pertama. Rumahku sekolah yang pertama.
Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Kitab Amsal pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Kitab Amsal. Apakah adik-adik pernah mendengar siapakah penulis Kitab Amsal? Ya, penulis Kitab Amsal adalah seorang raja yang bernama Salomo. Salomo diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Dan kita melihat di sini dituliskan bahwa ada nasihat yang diberikan supaya sebagai anak-anak kita mendengarkan didikan orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Orang tua haruslah memberikan didikan yang baik untuk anak-anaknya. Ada pepatah yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama baik. Pepatah ini berbicara tentang warisan yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Maksudnya keturunan. Generasi sebagai generasi penerus diharapkan kita bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan orang tua, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Amsal ini berisi pengajaran tentang orang tua yang suka mendidik anak-anaknya. Alkitab menjelaskan bahwa orang tua adalah pendidik utama bagi generasi selanjutnya. Pengajaran orang tua berupa nasihat, peringatan, latihan, dan lain sebagainya. Ada nilai-nilai yang harus diterapkan di rumah. Adalah nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kasih, kejujuran, penghormatan dengan orang tua, dengan adik kakak, dan yang paling penting, sebagai seorang anak kita harus menuruti apa yang terbaik yang orang tua katakan. Misalnya adik-adik diminta untuk belajar. Rumah adalah saat ini menjadi tempat untuk adik-adik belajar dan adik-adik harus mendengarkan arahan dari orang tua, bahkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua. Mungkin adik-adik berpikir, wah, orang tuaku, ibuku, ayahku sering memarahi aku. Padahal kan aku anak baik. Apakah adik-adik sadar? Mungkin ada sesuatu yang adik-adik lakukan sehingga menyakiti hati orang tua atau membuat orang tua adik-adik marah. Ingat bahwa teguran itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang tua memberikan teladan dan menasehati kita agar kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh orang tua kita, sehingga melalui hidup kita, melalui hidup keluarga kita, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Orang lain diberkati lewat perkataan kita, lewat tutur kata kita, lewat tingkah laku kita. Dengan sukacita, orang lain pun senang melihat kita. Ingat, tidak ada orang tua yang sengaja memarahi anaknya, memukul anaknya jika anaknya sendiri dengar-dengaran. Tetapi di sini kita diajari bahwa biarlah kita terus mendengar apa yang diajarkan oleh orang tua kita, karena apapun yang mereka lakukan semuanya untuk kebaikan kita. Apakah ada di antara adik-adik yang saat ini masih sakit hati dengan orang tua, atau dendam, atau belum bisa mengampuni dan memaafkan orang tua? Nah, adik-adik harus datang kepada Tuhan Yesus supaya dipulihkan hatinya. Terbuka dengan Tuhan, bercerita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni saya orang berdosa. Saat ini ya Tuhan, saya datang kepadamu, saya membuka hati saya menerima Engkau sungguh-sungguh dalam hati sebagai juru selamat saya. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya Tuhan. Hari ini saya telah merasa marah, ataupun saya telah tersinggung dengan perkataan dan nasihat orang tua. Ampuni saya Tuhan. Nah, adik-adik bisa berdoa seperti itu ya. Jangan malu. Adik-adik harus bisa mengendalikan emosi ketika orang tua menegur atau mengingatkan atau menasihati.
Karena sejak dalam kandungan, sejak dari permulaan, Tuhan telah menetapkan kita untuk memiliki orang tua seperti mereka. Dan tidak ada yang kebetulan, kita ditempatkan di tengah-tengah keluarga kita saat ini. Nah, adik-adik harus ingat, suatu saat adik-adik juga akan menjadi orang tua, akan menjadi papa, akan menjadi mama. Jadi mulai dari sekarang harus dengar-dengaran ya, karena apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai nanti. Di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 16 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan masih banyak lagi ayat yang menyebutkan bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, jadi ingat adik-adik, ketika kita menghormati orang tua, kita mengasihi orang tua, Tuhan juga sangat mengasihi kita. Dan Dia memberikan umur panjang kepada kita semua. Wah, luar biasa Tuhan ya. Jadi apa yang dapat kita pelajari hari ini? Ingat tema firman Tuhan hari ini tentang rumahku, sekolah yang pertama. Jadi adik-adik, menjadikan rumah sebagai tempat untuk belajar untuk mengenal Allah, dan juga membangun karakter adik-adik menjadi pribadi yang takut akan Tuhan melalui didikan orang tua, melalui nasihat orang tua, dan semangat serta kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga adik-adik. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.